warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat pada pertemuan hari ini, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Terima kasih. Yang kedua, ibu akan mengabsen kehadiran dan kerapian kalian pada saat akan memulai pembelajaran. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai tentang sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Sujud sahwi dalam lisanul Arab bahwa menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasahud akhir sebelum salam. Membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhana malayanamu walayasbu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi: menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan sendiri, dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilafannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sajadah dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 15, Quran Surat As-Sajadah ayat 15, Quran Surat Al-A'raf 206, Quran Surat An-Nazm ayat 62, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Hajr ayat 77, Quran Surat Al-Alaq ayat 19, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat An-Naml ayat 26, Quran Surat Al-Isra 109, Quran Surat Sad ayat 24, Quran Surat Al-Hajr ayat 18, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, Quran Surat Al-Furqan ayat 60.
Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah, melakukan takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajad wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sawqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fattabarakallahu ahsanu khaliqin. Yang kelima, bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud, langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seseorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, diawali dengan niat sujud syukur. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Yang keempat, bangun dari sujud kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Untuk penjelasan materi sujud pada pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.